Shalom para jemaat, bersyukur bisa kembali lagi menyambut hari Sabat kita. Dan kita sebelum menyambut firman, kita akan mempersiapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan agar kita hati dan pikiran kita lebih fokus, lebih siap dan lebih lunak untuk mendengarkan dan menerima isi firman hari ini. Mari kita mulai kebaktian hari ini dengan doa. Mari. Tuhan, terima kasih atas izin-Mu, waktu yang Kau sediakan bagi kami semua dan seluruh jemaat yang telah hadir. Kami bersyukur Tuhan, dan para pelayan-Mu yang sudah siap melayani, dan nanti para pembicara Tuhan, Bu Endang. Kami bersyukur Engkau sudah izinkan semuanya terjadi untuk kami terus bisa merenungkan firman-Mu. Dan sebelumnya Tuhan, kami ingin memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan menyadari bahwa kami adalah ciptaan yang perlu berhubungan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami pagi ini hanya dalam nama-Mu. Amin. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Mari jemaat bangkit berdiri menyambut namanya. Firman, Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Katakan dengan iman kita, berisai, berisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng berharapanku.
Mari para jemaat kita lebih semangat memuji Tuhan kita. Mari. Yeah. Oh, I'm so free. Sing with joy. Joy. There's a joy in my soul. I can't explain it, but I know. Who is that? It's you. Like the wind has been lifted. Jesus, you are my breakthrough. Yeah. It's you. Say, I'm free. I am free. Nothing holding me. I'm free. Yes, you died and rose for me. I am free. Now I'm free. Sing peace, peace. There's a peace in my heart. There's a power that's in me. Who is that? Jesus. Jesus, you are my breakthrough. It's you, yeah. I am free. There's nothing holding me. I'm free. 'Cause you died and rose for me. I am free. I'm free. Oh, I'm free. 'Cause you died and rose for me. I am free. Oh, I am free. Amen, Lord. Oh, nyatakan kalimat. There's no weapon. No weapon formed against me will overcome. The enemy defeated. Jesus has won. No weapon formed against me will overcome. The enemy defeated. Jesus has won. Yeah, I am free. There is nothing holding me. I'm free. 'Cause you died and rose for me. I am free. There is nothing holding me. I'm free. 'Cause you died and rose for me. I am free. The enemy defeated. Jesus has won. The enemy defeated. Jesus has won. The enemy defeated. Yeah, Jesus has won. The enemy defeated. Who has won? Jesus has won. Holy Lord. Amin. Terima kasih. Sambil tetap berdiri para jemaat, kita akan menyambut firman-Nya hari ini dengan sekali lagi memujinya, menyiapkan hati kita. Biarkan lagu ini menjadi doa kita, jadi seruan kita, seruan iman kita, atau mungkin keluh kesah kita juga bisa. Mungkin ada kata-kata yang tak terucapkan, biarlah puji-pujian hari ini bisa menyampaikan kata-kata yang tak terucapkan itu. Kami bersyukur Bapa, Engkau mengerti isi hati kami sebelum kami bisa mengutarakannya. Kami bersyukur kami memiliki Bapa yang mengerti dan Maha Pengasih. Amin Tuhan.
Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Roh Kudus mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tegar bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tegar bersama-Mu, Bapa. Memulihkan yang terluka. Bapa, Kau sungguh baik, Kau setia. Mari jemaat, puji Dia. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tegar bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sembuhkan hati yang terluka, dengarkan seruan hati ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas kalimat lagu ini Tuhan. Banyak isi hati doa kami, seruan kami Tuhan, detail-detail yang kami mungkin cukup banyak Tuhan, sehingga kami mengungkapkannya saja sendiri bingung. Tapi biarlah seruan-seruan ini Tuhan Engkau tampung Tuhan dalam kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah Engkau jawab Tuhan seruan kami Tuhan. Kalau ada yang terluka Tuhan, kalau ada yang lelah, kami bersyukur Tuhan sebelum kami mengamini segalanya, karena kami tahu Tuhan, Kau tahu, sudah tahu isi hati kami Tuhan. Kami mengamininya Tuhan, kami sudah bersyukur sebelum kami mengamininya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalirlah Roh Kudus, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. 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 Tenang, Yesus, bersamamu Bapa. Amin Yesus. Inilah iman kami Tuhan, bahwa kami hanya merasa tenang ketika kami dekat dengan Engkau Bapa, sebab daripada mula datang keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat setiap jemaat yang sudah Tuhan bawa untuk hadir pada pagi hari ini. Engkau mempunyai rencana yang baik untuk masing-masing kami. Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Sebagaimana firman-Mu mengatakan bahwa dari dalam bait Allah akan mengalir kuasa-kuasa Roh Kudus untuk menjamah setiap umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini jika ada umat-Mu yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat, ada tantangan-tantangan yang mereka hadapi, ataukah mereka ingin mendapatkan visi yang baru, tujuan hidup di dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan Engkau menyatakan diri-Mu secara pribadi bagi mereka masing-masing. Bagi kami sekalian yang sudah hadir, kami percaya bahwa kami datang dan kami pulang akan membawa berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Engkau urapi Ibu Endang Ari yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Endang Hapsari. Ya, Ibu Endang Hapsari pernah beberapa kali melayani di Gereja SAF Surabaya. Ibu Endang adalah seorang staf di STT Satya Bakti. Ibu Endang menjadi gembala asrama putri. Jadi Ibu Endang ini punya banyak sekali anak-anak putri di STT Satya Bakti. Tetapi anak kandungnya itu 4 orang ya, termasuk salah satunya adalah Rena yang bersama-sama beribadah dengan kita. Puji Tuhan. Dan juga Ibu Endang adalah sekretaris program sertifikat ya, program pelayanan sertifikat ya, program pelayanan sertifikat di STT Satya Bakti. Jadi jikalau ada Bapak Ibu Saudara yang ingin diperlengkapi untuk melayani Tuhan, mengetahui tentang pendalaman Alkitab, pelajaran-pelajaran Alkitab, silakan menghubungi Ibu Endang Ari. Ada program-program sertifikat pelayanan, kursus-kursus pelajaran Alkitab yang selalu ada setiap semesternya ya, setiap bulan di dalam satu semester ini semuanya sudah terprogram dan kita akan diperlengkapi untuk bisa lebih siap dalam melayani. Saya persilahkan untuk Ibu Endang Ari untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kalau mengingat yang terakhir saya datang itu bulan Juli, jadi sudah 7 bulan yang lalu ya, tidak terasa waktu berjalan sangat cepat. Ini sudah masuk bulan kedua di tahun 2025. Bagaimana kabarnya semuanya? Puji Tuhan, saya berharap semua tetap bersemangat di dalam Tuhan ya. Ya, hari ini kita akan membicarakan satu tema yang sebenarnya tidak enak dibicarakan gitu, karena judulnya stres. Karena nggak mau, pasti kita nggak pengen stres ya di dalam hidup ini, maunya happy gitu ya, pengen semuanya itu baik-baik saja, semuanya lancar dan semuanya menikmati segala sesuatu setiap hari. Tetapi kenyataan hidup kan tidak seperti demikian gitu ya Bapak Ibu. Kita sadar, saudara-saudara kita sadar bahwa banyak hal yang terjadi dalam hidup ini dan memaksa kita untuk menghadapi yang namanya stres gitu. Baiklah, sebelum kita akan berbicara lebih jauh, mari kita lihat apa sih sebenarnya stres itu gitu ya. Banyak sekali ahli yang mencoba untuk melakukan penelitian dan kemudian juga merumuskan, memberikan definisi gitu ya, apa sebenarnya. Dan salah satu yang saya ambil ini saya pikir sudah mencakup atau mewakili hampir semuanya begitu ya. Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, mental dan psikisnya gitu ya, apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyelesaikan diri. Karena secara umum lah manusia itu tidak suka mengalami perubahan, karena itu membuat dia harus mengikuti lagi sesuatu yang baru yang belum tentu nyaman buat dirinya gitu. Dan itu membuat orang akhirnya stres, entahkah itu hal kecil, entahkah itu hal besar gitu ya, dan bisa jadi itu dialami setiap hari begitu. Namun di sisi lain juga ini yang menjadi kesimpulan ya, stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan. Tetapi apabila berat dan berlangsung lama dapat merusakkan kesehatan kita. Bukan hanya fisik saja ya, tapi baik secara mental kita, bahkan rohani kita. Ya, itu bisa kita alami dari sejak kita masih kecil. Ya, anak kecil belajar kalau bayi itu pertama kali dia belajar tengkurap itu aja stres, betul enggak? Itu ya belajar duduk, belajar berjalan. Lalu ketika masuk sekolah, yang punya anak kecil ketika mengantar sekolah pertama kali, anaknya stres enggak? Mamanya juga stres gitu ya, mau ditinggal enggak mau, ditinggal anaknya teriak-teriak gitu kan. Itu juga stres-stres yang harus dihadapi. Banyak sekali perubahan-perubahan yang membuat kita harus menghadapi stres. Nah, baik, kita lihat ya. Selanjutnya, bahwa stres itu bisa dihadapi oleh siapa saja, kapan saja, dan apapun bisa memicu. Ya, bahkan hal yang sangat sepele itu bisa membuat kita stres. Contohnya, kalau kayak anak sekolah gitu, apalagi zaman sekarang ini lalu lintas selalu padat, pagi hari pasti sangat takut terlambat masuk sekolah. Itu juga stres sendiri. Saya punya 4 anak ya, Bu Lili tadi sudah sebutkan, salah satunya Rena. Dia pasti masih ingat bagaimana pagi hari saya selalu stres membuat mereka harus berangkat agar tidak terlambat. Itu bertahun-tahun begitu. Karena
ada konsekuensi yang harus dihadapi kalau mereka terlambat, kan seperti itu. Hal sepele bisa membuat stres gitu ya. Apalagi kebanyakan kita mudah sekali melihat sesuatu yang terjadi dari pandangan negatif. Kalau kita melihat sesuatu dengan negatif, itu memicu pikiran-pikiran kita jadi tidak baik. Ya, bayangan-bayangan kita jadi buruk, akhirnya semakin menambah stres. Ada tekanan-tekanan tersendiri di sana, begitu. Dan tidak bisa dipastikan kapan itu terjadi, dengan siapa kita akan mengalami itu, bisa kapan saja dan dengan siapa saja. Dalam pertemanan ada stres yang terjadi, gitu ya. Sahabat kita mungkin mengecewakan, gitu ya. Dia punya kawan baru, kita jadi disingkirkan, itu juga ada stres sendiri, gitu. Lalu keluarga kita, banyak hal terjadi dalam keluarga, itu juga menimbulkan stres. Dengan orang tua mungkin tidak rukun, dengan saudara mungkin ada clash dan macam-macam. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan pun, dalam kehidupan bergereja yang kita berharap ini kehidupan rohani pasti semuanya baik-baik saja, tidak juga. Namanya manusia ketemu manusia, pasti ada tekanan yang datang. Dan itu juga menimbulkan stres dalam sisi apapun di kehidupan kita ini, pasti kita akan bertemu dengan yang namanya stres. Ya. Lalu dari salah satu penelitian yang ada, mari kita lihat ya. Salah satu penelitian yang saya pikir ini terbaru, ya, dari ini yang saya lihat, ini yang saya dapatkan info berita dari web resminya UGM. Ya, ini salah satu universitas yang dikenal sekali di Indonesia ya, dan mereka nggak kaleng-kaleng gitu. Ini ada satu survei yang dilakukan oleh mereka gitu ya. Nah, bahkan survei tentang kesehatan mental nasional pertama gitu. Mereka ingin tahu, khususnya nih di remaja yang mereka lakukan, umur 10 sampai 17 tahun. Jadi ini dari anak yang mendekati usia remaja sampai mereka remaja yang masuk usia dewasa. Dari hasil penelitian mereka sepanjang 12 bulan di tahun 2024, berarti kurang lebih 1 tahunan begitu ya. Itu mereka bisa mengambil kesimpulan ini. 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Wih, 1 dari 3. Berarti ini benar-benar situasinya tidak baik kalau begitu ya. Dan 1 dari 20 itu memiliki gangguan mental. Jadi lebih berat dari yang tadi mengalami masalah. Ini yang remaja saja. Nah, kalau disebutkan angkanya, mereka cantumkan 15,5 juta itu yang mengalami kesehatan mental, 2,45 itu berarti yang mengalami gangguan mental. Juta loh ini. Nah, ini kalau misalkan disurvei sama orang tuanya sekalian, berapa jumlahnya kira-kira? Pasti jauh lebih besar. Kok bisa ya? Karena memang tuntutan zaman kita itu saat ini itu seperti memaksa orang berpacu cepat sekali dengan perubahan gitu ya. Apalagi dengan dunia internet yang kita sekarang bisa pegang, bisa katakan bahwa dunia di dalam genggaman tangan kita, segala sesuatu tidak bisa disembunyikan lagi. Itu memacu orang begitu cepat, harus mengikuti perkembangan zaman, harus update apa, kalau tidak ikuti tren nanti enggak ketinggalan dan segala macam. Itu memaksa orang harus mengikuti terus perubahan, dan itu ada stres-stres yang terus mengikuti gitu. Saya beberapa waktu lalu nggak melihat secara detail ya, ada berita itu yang muncul gitu ya di lewat YouTube lah. Teman kantor saya ngomong, "Bu, tahu nggak berita yang mana?" Saya bilang, "Ada anak SMP gara-gara dia nggak dibelikan skincare sama ibunya mau dibunuh." Waduh, masa sih, coba itu Bu, ada Bu. Ternyata itu saya akhirnya lihat sepintas, jadi ditunjukin gitu ya. Dia bawa pisau gitu ya. Dia kejar-kejar ibunya karena nggak diberikan skincare. Wah, ini pasti karena sosial media yang dilihat kan. Wah, ini ngeri gitu ya. Jadi memang tuntutan zaman sekarang membuat orang akhirnya memaksa diri untuk tidak ketinggalan zaman, dan itu membuat stres-stres tersendiri gitu. Ini cukup mengerikan ya kalau wah sampai segitunya begitu ya. Nah, tetapi yang lebih unik lagi ya, ada orang juga yang akhirnya mencoba mencari jalan bagaimana sih menolong agar manusia dengan tekanan hidup yang begitu rupa, bahkan semakin hari semakin tidak mudah dihadapi, bagaimana harus mengatasinya, karena kita nggak bisa menghindari stres. Itu datang tiba-tiba dan kita harus berani menghadapinya gitu. Nah, dari UGM juga, ini sebenarnya lebih dulu terbitnya dibanding hasil penelitian ini ya. Bagaimana cara mengatasi stres? Salah satu dosen yang ada di sana, dosen psikologi,
yang namanya Bapak Ramadan Dwi Marvianto ini, dipanggilnya Pak Marvi gitu ya, Pak Marvi. Dia akhirnya melakukan penelitian dan membuat kesimpulan ini, bahwa orang-orang yang menghadapi stres itu, kalau mereka bisa mempraktekkan rasa syukur dalam hidupnya, cenderung mengalami tingkat kebahagiaan dan optimisme yang lebih tinggi. Jawabannya ternyata apa? Rasa syukur. Itu ya. Lalu mereka ini dengan punya rasa syukur itu jadi punya sikap positif dan dapat mengurangi stresnya, secara signifikan meningkatkan kesehatan mentalnya. Termasuk apa? Mereka bisa menghargai hal-hal kecil dan itu mereka lihat itu penting. Hal-hal yang kecil-kecil itu mereka itu penting untuk disyukuri dan itu menolong mereka bisa menikmati yang terjadi setiap hari walaupun mungkin yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Nah kalau begini sebenarnya kita nggak usah penelitian kalau di anak Tuhan sudah tahu jawabannya, betul tidak? Berapa banyak ayat di dalam firman Tuhan itu yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, apalagi kalau kita baca Mazmur. Tuhan baik selama-lamanya. Lalu dijabarkan di salah satu Mazmur, saya tidak ingat itu Mazmur yang keberapa ya. Ada orang mengalami begini, lalu Tuhan menolong begini. Karena itu bersyukurlah. Kemudian digambar lagi orang mengalami ini, itu sampai beberapa kisah gitu yang digambarkan di sana, semua jawabannya sama, bersyukurlah. Jadi kalau judul khotbah hari ini ya, yang saya dapatkan temanya dari Pak Agus, mengatasi stres menjadi rasa syukur, itu sangat betul. Penelitian dalam ilmiah saja menemukan ini loh jawabannya. Bagaimana kita mengatasi stres? Bersyukur ya, bersyukur. Berarti kita sudah punya ilmunya, sudah punya jawabannya melalui firman Tuhan. Gitu. Dan satu kalimat yang dikatakan, nah ini yang bisa menjadi apa ya, kesimpulannya dan kita bisa sepakat dengan ini. Menurut Pak Marvi tadi, dengan merangkul rasa syukur dan memanfaatkan apa yang telah diterima, individu dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi merangkul rasa syukur. Kita menerima apa yang terjadi ini dengan lapang. Kalau orang Jawa bilang itu mungkin ada apa ya, semacam peribahasa kah gitu ya. Kalau orang Jawa itu peribahasanya ini mungkin ya. Nrimo ing pandum, pernah dengar itu ya? Nrimo ing pandum, menerima apa yang dibagikan, yang izinkan terjadi gitu loh. Jadi dengan hati yang lapang akhirnya bisa bersyukur dan menikmati semuanya dengan lebih terbuka, lebih bahagia, walaupun tidak segala sesuatu mudah untuk dijalani. Ya, kita lanjutkan. Sebenarnya kalau bicara tentang syukur ya, paling gampang orang bersyukur ya kalau keadaannya semuanya baik-baik saja. Doanya terjawab, nggak usah disuruh pasti bersyukur itu. Gitu ya. Terima kasih Tuhan. Gitu. Harapannya terkabul. Otomatis akan keluar, puji Tuhan, Tuhan baik, begitu. Ada berkat tiba-tiba, Pak sudah tak transfer ya, terima kasih Tuhan, gitu ya. Otomatis itu keluar, ada pertolongan-pertolongan, pasti mudah kita bersyukur. Tetapi kalau keadaannya terbalik, disuruh bersyukur, pasti lebih gampang ngomel, betul enggak? Oh kayak gini loh, wah aku sudah begini, yang terjadi malah kayak gini. Itu lebih mudah kayak era mengeluh gitu ya. Menggerutu, bersungut-sungut, itu lebih gampang keluar ketika keadaan terbalik dari yang kita rencanakan dan kita harapkan. Tetapi kita tahu hari ini diingatkan, mengatasi situasi yang sulit dan membuat kita stres, jawabannya adalah ayo kita merangkul rasa syukur. Ternyata kuncinya ada di sana. Saya coba membandingkan ya, stres kalau diperhadapkan dengan syukur itu, nah ini, stres itu kan tekanan hidup yang menarik kita jadi mudah mengeluh, ya merasa segala sesuatu berat, bahkan bisa membuat orang jadi putus asa. Tidak sedikit kita mendapatkan berita bahkan anak-anak masih remaja sampai nekat bunuh diri ketika menghadapi bulian. Ya, tekanan dari orang tua harus nilainya tinggi dan sebagainya. Kita dapatkan berita itu juga beberapa waktu lalu.
Itu tekanan membuat akhirnya tidak bisa bersikap benar sampai putus asa. Sementara kalau syukur itu luapan hati yang lapang, menerima yang terjadi sehingga bisa menguatkan hatinya dan tetap yakin bahwa dia punya harapan di dalam hidup. Ini yang harus kita kembangkan sesuai dengan yang diajarkan firman Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena ayat tema kita hari ini, bersyukurlah dalam segala hal. Nanti kita akan baca sama-sama. Nah, kalau kita melihat ke dalam firman Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, Bapak Ibu Saudara bisa menyebutkan banyak tokoh-tokoh Alkitab juga yang mengalami stres, tekanan-tekanan hidup, perubahan-perubahan yang tidak diharapkan. Tapi kita akan belajar dari Nabi Elia. Siapa yang tidak kenal Nabi Elia? Seorang nabi yang luar biasa hebat. Ya, dia melakukan banyak mujizat di dalam pelayanannya. Bisa, kalau kita ingat ceritanya ya, seorang anak yang sudah meninggal karena di ladang bersama papanya, ikut bekerja di sana, bisa Tuhan pakai Elia untuk membangkitkannya lagi, gitu. Dan ini salah satu kejadian, dua peristiwa ini yang saya tampilkan di situ, satu kejadian hebat, satu kejadian yang bertolak belakang sama sekali. Yang atas yang saya tuliskan kemenangan itu, Bapak Ibu bisa membacanya dari 1 Raja-Raja 18 sebenarnya. Saya mencantumkan ayatnya itu di bagian yang bawah ya, tentang waktu dia bergumul di dalam stres yang dia alami. Keberhasilan Nabi Elia di situ tuh luar biasa. Pada waktu itu Israel dipimpin oleh Raja Ahab, ya. Dia tidak mau percaya kepada Tuhan, tapi lebih percaya kepada dewa Baal. Jadi akhirnya nabi-nabi bahkan yang percaya kepada Tuhan tuh dihabisi sama dia supaya kalau nggak mau mengikuti Baal ya. Akhirnya nabi-nabi Baal itu yang menjadi pemimpin rohani di Israel pada waktu itu. Dan Nabi Elia dengan kuasa yang Tuhan berikan, dia berani menantang Ahab, kumpulkan itu semua nabi-nabi di Gunung Karmel. Suruh kumpul juga seluruh orang Israel, kita akan buktikan siapa Tuhan yang benar, Baalmu atau Allahku, begitu. Dan ada 450 nabi Baal di sana yang datang. Mereka membuat semacam mezbah penyembahan begitu ya. Disuruh motong lembu, dan biasa caranya mereka seperti itu dalam penyembahan kepada Tuhan. Silahkan berdoa minta api, kan mereka kalau penyembahan binatang harus dibakar. Tapi syaratnya adalah nggak boleh pakai api, kalian nggak boleh bikin api. Lah gimana caranya? Kan nggak mungkin kalau nggak dikasih api nggak kebakar. Minta sama Tuhanmu gitu, teriak sana, berdoa sama Tuhanmu, buktikan bisa nggak dia ngasih api. Dari pagi sampai siang, sampai mereka menoreh-noreh tangannya berkeliling, sudah bikin ritual lah gitu ya. Minta api, enggak terjadi apa-apa. Sampai Elia mengejek mereka, mungkin Tuhanmu masih sibuk, dia enggak dengar, kurang keras kamu teriak. Dengan sombongnya Elia lakukan itu di hadapan mereka semua. Dia seorang diri melawan begitu banyak orang. Sampai menjelang sore, akhirnya mereka menyerah. Elia menyuruh mereka mendekat ke mezbah tempatnya. Sudah siap, tinggal apinya, tunggu, siram dulu. Gak salah Pak, enggak, siram dulu. Sampai 3 kali diguyur air, bayangkan. Yang tanpa siraman air saja api enggak datang. Lah apalagi ini pakai air diguyur, enggak mungkin. Tapi Elia kemudian berdoa, ya Tuhan biarkan mereka melihat siapa Tuhan itu sebenarnya. Wush, api menyambar. Habis semua. Langsung Elia dengan gagah perkasa, kejar itu nabi-nabi semua, habisi mereka. Dibawa ke sungai Kison, 450 nabi Baal itu disembelih. Habis mereka. Hebat. Luar biasa. Elia berani menantang dan membuktikan siapa Tuhan yang benar. Lalu Isabel, istrinya Ahab, marah besar. Dia bilang kepada salah satu prajurit atau pembantunya lah gitu ya, pergi bilang kepada Elia, kalau besok aku tidak akan membunuh kamu seperti kamu membunuh nabi itu. Lihat saja, seorang Ratu Isabel hanya menyuruh pembantunya datang, Elia langsung takut, menciut dan kabur. Kok bisa? Lah kegagahannya waktu menghadap Ahab dan menyuruh seluruh bangsa itu kumpul di mana? Dia langsung stres, langsung pergi ke padang gurun sembunyi. Bukan hanya sembunyi di wilayah yang dekat, dia bahkan keluar Israel menuju ke wilayah Yehuda, kerajaan sebelah. Sampai kabur ke luar negeri.
Hanya seorang ratu saja yang ngomong, seorang perempuan. Kok bisa? Saya mikir apa ada isu-isu dalam diri Elia ya dengan seorang perempuan, tidak tahu ya. Alkitab tidak mencatat, jadi pikiran liar saya itu. Apa dia punya traumatis dengan peristiwa dengan wanita kan? Tidak tahu ya, itu hanya pikiran liar saya saja. Tapi setelah melakukan perkara begitu besar, Elia kabur hanya karena seorang wanita. Dan di padang gurun itu dia berkata, Tuhan cukup sudah, aku mau mati. Aku pengen mati. Di saat seperti itu Tuhan tidak biarkan dia sendiri. Tuhan mengirim malaikat dan menyuruh dia minum, memberikan kekuatan untuk dia terus melanjutkan perjalanan. Sampai dia masuk ke sebuah gua di area Gunung Horeb. Di sanalah Elia kembali didatangi oleh malaikat Tuhan ya. Tuhan terus mengikuti Elia ini maunya apa gitu ya. Dia lagi dalam keadaan begitu down. Tuhan tahu betul. Tapi Tuhan bertanya, ya lewat malaikat yang diutusnya, Tuhan bertanya, Elia, kamu ngapain di sini? Elia bilang, dia langsung ngomong, mungkin dengan emosi atau dengan kesedihan, nggak tahu ya, emosi yang naik atau emosi yang turun tidak tahu. Tuhan, Engkau tahu, aku bekerja begitu luar biasa untuk Tuhan, membuktikan siapa Tuhan yang benar, karena mereka semua itu sudah tidak mau percaya kepadamu. Tapi apa hasilnya? Aku mau dibunuh. Lalu Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan mendatangkan angin badai sampai batu-batu terbelah di luar gua itu. Kemudian dikirim lagi hujan, ya, gempa, dan sampai yang terakhir api. Sampai kemudian yang terakhir sekali angin sepoi-sepoi datang dan disitulah Tuhan melihat Elia siap diajak bicara. Tuhan datang dengan angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. Dia kembali bertanya, Elia, kamu ngerjain apa di sini? Tuhan, aku sudah berjuang sebegitu giatnya, sekuat tenaga seluruh hidupku, pokoknya tak berikan supaya orang Israel itu kembali percaya kepadamu. Tapi sekarang aku mau dibunuh. Kembali dia katakan itu. Dan Tuhan katakan apa? Elia, kamu merasa kamu seorang diri, aku masih menyimpan 7.000 orang yang percaya kepadaku dan tidak menyembah Baal. Pulang, teruskan perjalananmu. Masih ada tugas yang harus diselesaikan. Elisa menunggu. Lalu dia harus mengurapi Raja Aram, Raja Israel lagi yang selanjutnya. Jadi Tuhan tidak membiarkan Elia dalam keadaan down, stres, tidak. Tuhan merangkul dia dan memberikan kekuatan baru. Akhirnya Elia yang sudah menyerah, sudah putus asa dan berharap Tuhan mencabut nyawanya, dia berserah. Iya Tuhan, aku mau ikut. Aku mau percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan. Dia bangkit, meneruskan perjalanannya. Tepat setelah dia keluar dari gunung itu, di kisah selanjutnya adalah dia menemui Elisa. Dia memberikan jubahnya, memberikan tanda bahwa Elisa, kamu akan meneruskan pelayananku. Seandainya Elia itu langsung ngomong, pokoknya enggak mau, Tuhan suruh aja orang lain, dan tidak mau keluar dari gua. Tuhan bisa pakai orang lain tidak? Bisa. Tuhan enggak kehilangan orang untuk dia pakai. Tapi kita tidak akan pernah melihat, membaca, dan mengagumi kisah Elia diangkat ke surga. Pasti kisah Elia akan berbeda. Tapi karena Elia taat dan dia mau kembali mengikuti yang Tuhan mau, nah, Elia bahkan tidak mengalami kematian di bumi. Itu luar biasa. Hidup kita pun sama, mengalami banyak tantangan, banyak hambatan, banyak stres demi stres yang harus kita hadapi setiap hari. Kadang-kadang mungkin kita juga bisa pada titik yang sama, Tuhan wis gak kuat aku, bawaan pulangnya wis aku Tuhan, gitu ya. Wis mari wis di dunia sudah capek aku Tuhan. Mau apa lagi? Gitu. Beberapa waktu lalu suami saya ditelepon salah satu, dulu dia masih bekerja di Jakarta, salah satu stafnya begitu ya. Dan kadang-kadang mereka masih komunikasi. Dia seorang yang pernah mengalami gangguan dalam hubungan, jadi ada seperti salah gitu ya. Dia jadi orientasi seksnya berbeda lah gitu ya. Dan suami saya membimbing dia sampai dia bisa bertobat, kemudian dia menikah dan punya anak. Dia sedang mengalami situasi yang sangat berat sampai harus, ya karena kita tahu ekonomi negara kita sedang tidak baik, termasuk akhirnya mengalami PHK. Dan waktu itu ketika dia menghubungi suami saya itu dalam kondisi dia dan suaminya sudah bersiap
akan mengakhiri hidupnya bersama dengan 2 anaknya, salah satu masih bayi. Saya kaget nih, aduh terus gimana Mas? Udah pokoknya tak kuatkan aja supaya dia enggak sampai melakukan hal bodoh itu. Jadi suami saya berusaha untuk menenangkan dia, menghubungkan dengan orang yang dekat karena suami saya enggak mungkin di sana, dia ada di akhirnya pindah ke Bogor gitu. Diberikan kekuatan lah supaya dia tetap bisa berharap bahwa Tuhan itu pasti akan berikan jalan keluar. Kalaupun harus mengalami situasi berat ini, bukan berarti ini akhir dari segalanya. Bersyukur sampai 2 hari kemudian tanya lagi gimana, dia sudah lebih tenang. Dia bisa menghubungi keluarganya, kemudian ada temannya apa, dan akhirnya mendapat bantuan dalam artian ada orang yang mau menguatkan dia. Kalaupun belum langsung segala sesuatu selesai gitu. Jadi ada banyak di luar sana juga orang-orang yang mengalami stres begitu berat sampai berpikir udahlah maunya selesai aja. Tapi mari kita melihat dari Elia, Tuhan tidak membiarkan. Tuhan akan datang menyentuh hidup kita lagi dan memastikan kita mendapat kekuatan baru untuk menghadapi segala sesuatu. Dan kemudian melakukan hal besar lagi buat Tuhan, menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yesus mengatakan ini di dalam Matius, dia memberikan undangan kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan ini bukan untuk ayat penginjilan. Memang juga bisa kita pakai untuk ayat penginjilan. Tapi ketika Yesus mengatakan ayat ini, dia bicara kepada orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Karena dia tahu setiap orang yang percaya kepadanya pun akan mengalami situasi-situasi yang tidak mudah. Dia siap merangkul kita, memberikan kelegaan, merefresh kita lagi, memberikan kesegaran lagi. Dan kita punya kekuatan lagi untuk melanjutkan perjalanan hidup kita ini. Bukankah Paulus juga mengatakan hal yang luar biasa yang saya percaya beberapa di antara kita mungkin hafal ayatnya ya, yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam pujian yang kita naikkan tadi, bahkan 2 pujian menyentuh ayat ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun mungkin yang terjadi itu kesalahan kita. Kita bisa saja salah memilih gitu ya. Kita bisa saja salah mengambil keputusan. Tapi Tuhan bisa mengubahkan itu semua kemudian menjadi berkat di dalam hidup kita. Karena ini yang Tuhan janjikan. Mereka yang mengasihi Dia akan mendapatkan karya Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan di sini, kalau kebaikan yang Tuhan lakukan, itu enggak sekedar kebaikan untuk kita di sini happy-happy tok selesai, tidak. Tapi ujungnya adalah berdampak sampai kepada kekekalan. Karena kebaikan yang Tuhan buat akan mengubahkan hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan dan mencerminkan Kristus itu seperti apa. Rencana Tuhan belum selesai dengan kita masing-masing. Sesulit apapun, mari kita percaya Tuhan turut bekerja memberikan yang terbaik buat hidup kita. Kalau begitu mari tetapkan hati. Kita pegang ayat emas kita hari ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada yang sudah hafal ayat ini? Biasanya sekolah minggu tuh hafalannya ini juga. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti bukan hanya ketika kita dapat berkat yang enak-enak saja itu kita bersyukur. Itu ya pasti kita bersyukur. Tapi ketika menghadapi situasi yang sulit, belajar bersyukur, nah ini yang gak gampang. Tapi itu yang dikehendaki Tuhan. Kenapa sih? Ya Tuhan sih gak apa-apa kok kita mengeluh, gak apa-apa kok kita bahkan protes sama Dia. Tuhan tetap mengasihi kita walaupun kita kadang-kadang mungkin marah, maunya sih kayak kalau bisa Tuhan harusnya kayak ngatur Tuhan lah ya, kayak nunjukin Tuhan harusnya begini, seakan lebih tahu lah dari Tuhan, kadang-kadang gitu. Tapi Tuhan mengajar kita mengucap syukur dalam segala. Karena apa? Kata yang digunakan untuk kata bersyukur, mengucap syukur, give thanks, dalam bahasa aslinya itu adalah euchariste. Ya. Kata ini memberikan makna bahwa di dalam segala keadaan ketika kita bisa mengucap syukur itu ada kesadaran bahwa
Seberat apapun yang kita hadapi, ada berkat dan pemeliharaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan untuk kita bisa menjalaninya. Dan ada kekuatan untuk kita bisa melewati semua kesulitan dan penderitaan itu. Coba mari kita renungkan. Dari sejak kita kecil sampai kita dewasa ini, seberapa banyak tantangan yang sudah kita hadapi. Dan seberapa banyak hal-hal ajaib yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Pasti kita akan katakan, iya ya Tuhan, Kau luar biasa. Jika bukan Tuhan yang di sana, aku gak akan sampai di sini sekarang. Gak ada aku hari ini. Karena ada karya Tuhan yang tidak pernah lepas dari hidup kita. Dia izinkan tetap mengalami hal yang berat karena memang kita masih di dunia. Tapi itu loh, dia ada buktikan pemeliharaannya, penyertaannya, terus diberikan kekuatan. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Karena Tuhan masih di sana, terus menopang kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dari apa yang dialami Elia, kita bisa belajar. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri dalam tekanan yang begitu berat. Ya, setelah keberhasilan tiba-tiba harus dibanting jadi begitu down, Tuhan tetap memberikan kekuatan. 2 langkah yang bisa kita ambil untuk kita tetap bisa bersyukur dalam kehidupan kita yang sulit. Sebenarnya kalau kita mau belajar dari buku-buku tentang bagaimana mengatasi stres, itu banyak langkah-langkahnya. Bisa sampai 10 macam, paling enggak 5 macam gitu. Apa yang kita akan lakukan? Hari ini kita belajar 2 langkah saja. Yang pertama, mari bersyukur. Yang pertama, bersyukur karena apa? Ada keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Salib Kristus. Ini adalah ucapan syukur yang terbesar yang bisa kita lakukan. Sahabat kita hari ini, gitu ya, punya segala sesuatu mungkin yang kita harapkan dan sudah terjadi, Tuhan jawab gitu, puji Tuhan. Tapi tanpa ada keselamatan ini, semua itu akan sia-sia dan berhenti di dunia ini saja. Tapi karena keselamatan itulah kita akan melanjutkan hidup sampai kepada kekekalan. Ini hal utama yang harus kita syukuri. Seberat apapun, hidupku akan ada di dalam keselamatan Yesus dan itu adalah luar biasa. Ingat yang Rasul Paulus katakan juga di dalam pasal yang ke-8 sama dengan ayat tadi ya. Dia katakan bahwa semua penderitaan ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang nanti Tuhan berikan kok. Ayo bersabar saja, bersyukur saja. Karena semuanya akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Yang kedua, mari pegang janji Tuhan. Apa yang dia katakan, itu yang akan dia lakukan. Karena Tuhan bukan manusia. Bisa janji, lupa. Tidak. Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Kalau dia sudah ngomong, dia tahu bagaimana mewujudkan itu. Mari kita percaya, janji Tuhan pasti digenapi. Apa yang dia mau lakukan dalam hidup kita, rencananya pasti dia genapi. Kalaupun kita salah belok, nanti dia tarik lagi kok. Yang penting kita mau berserah, kita mau kembali dan katakan, Tuhan terima kasih. Bahwa kasih-Mu masih merangkul aku, bahwa aku masih tinggal di dalam keselamatan-Mu. Ini slide terakhir. Merlin R. Carothers ini salah satu rohaniawan gitu ya. Dia menulis buku Kuasa dalam Pengucapan Syukur. Itu sudah buku yang lama, buku sekitaran tahun 90-an. Tapi buku itu luar biasa. Dan ini salah satu kalimat yang saya ambil dari bukunya. Kita mengucap syukur bukan untuk apa yang kita harapkan akan terjadi dalam atau di sekitar kita. Melainkan kita mengucap syukur dan memuji Dia, memuji Tuhan untuk apa adanya dan untuk tempat di mana dan bagaimana keadaan kita saat ini. Buku yang dia tulis sampai 3 seri. Kenapa saya merasa terberkati sekali? Karena buku ini juga menjadi salah satu buku pegangan ayah saya selain Alkitab ketika dia mengalami stres luar biasa. Saya pernah menceritakan bagaimana keluarga kami bisa mengenal Tuhan Yesus ya. Kalau Bapak Ibu yang hadir waktu itu mungkin masih ingat bahwa kami dulu bukan orang percaya, Bapak saya mengikuti agama Jawa walaupun KTP-nya agama saudara kita gitu ya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan kami semua menjadi orang percaya. Itu karena ada perjanjian antara bapak saya dengan Tuhan. Untuk anak yang kedua berarti adik saya anak pertama. Kalau Bapak Ibu ingat ya, Tuhan
akhirnya menemui ya, seperti karena bapak saya terus bertanya siapa Tuhan itu, Tuhan menyampaikan dirinya, dan perjanjiannya adalah bahwa anak yang kedua, waktu itu ibu saya mengandung, itu harus laki-laki, berkulit putih, hidung mancung, kasih tahu lahirnya jam berapa, tanggal berapa, hari apa, gitu ya. Karena waktu itu belum mengenal USG dan nggak mengerti medis dengan canggih seperti hari ini, lahirnya saja pakai dukun bayi, gitu ya. Jadi pokoknya buktikan saja Tuhan, kalau memang Yesus itu Tuhan, ini yang aku minta. Dan itu dibuktikan, karena anak itu lahir sesuai yang bapak saya minta kepada Tuhan Yesus, kami jadi orang percaya akhirnya. Dan peristiwa menurut saya ini supranatural gitu ya. Caranya yang luar biasa, itulah membuat iman bapak saya itu tidak pernah gugur untuk akhirnya memilih Tuhan lain, tidak. Bapak saya tidak akan pernah ganti Tuhan dengan peristiwa ini, karena dia tahu Yesus Tuhan yang benar. Tetapi tantangan hidup luar biasa. Anak perjanjian itu diserahkan untuk menjadi hamba Tuhan. Pada perjalanannya, iblis nggak tinggal diam. Anak perjanjian ini digoncang luar biasa. Dia jadi anak yang nakal. Dari SMP itu sudah nggak suka tinggal di rumah, ngamen kemana-mana, tinggal di jalanan, ikut klub-klub anak di pinggir jalan gitu ya. Sampai SMA 3 kali pindah nggak lulus. Sampai SMA-nya itu bukan lagi sekolah yang bagus, pokoknya sudah bisa sekolah. Datang ke sekolah, bahkan yang terakhir itu adik saya itu cerita, akhirnya setelah dia bertobat dia ceritakan gitu ya. Datang ke sekolah dengan keadaan mabuk, sama gurunya dipindahkan ke UKS. Tinggal 3 bulan tidak lulus SMA. Jadi ketika dia bertobat akhirnya itu membuat kami rasa, aduh Tuhan, memang kuasa-Mu luar biasa. Bapak saya betul-betul stres ketika anak ini dalam kondisi hidup liar seperti itu. Ini anak perjanjian, tapi hidupnya kok gak karu-karuan. Bahkan maaf kata, dia pun suka maling sampai ditangkap polisi. Saya mendaftar ke Sati, dia sedang di dalam penjara, saya jenguk dia ketika meminta surat kelakuan baik dari polisi. Bayangkan itu, Tuhan kalau ingat itu ya. Saya minta surat kelakuan baik, adik saya sedang dikurung di sana karena mencuri sarang burung walet. Jadi rasanya aduh, 7 tahun kami berdoa, paling tidak ya 7 tahun. Sampai ketika saya sudah, itu hampir tingkat 3 di Sati, ada minggu KKR, salah satu pembicaranya misionaris dari Amerika. Sampai saya datang kepada beliau, minta didoakan secara khusus karena hati saya sudah apatis. Sudah, ini yang muncul dalam pikiran saya. Tuhan memang sayang sama adik saya, dia kan jadi anak perjanjian bapak saya dengan Tuhan. Tapi Tuhan gak punya rencana buat hidupnya, makanya dia dibiarin kayak gitu. Itu yang muncul di kepala saya. Karena sayanya semua doa kami kayak mental. Bapak saya sampai benar-benar stres luar biasa. Dia sakit-sakitan gak bisa kerja. Dan saya sudah berpikir hari-hari itu, saya pasti jadi anak yatim setelah ini. Tapi puji Tuhan, adik saya sekarang jadi hamba Tuhan, dia mengembalakan di Jogja. Bapak saya masih sehat, walaupun ada sakit karena usia, ya ada kena jantung, ada asam urat, tapi tetap bisa terjaga kondisinya baik, sehat sampai hari ini. Itu luar biasa. Waktu itu kalau saya ingat saya anak pertama, Tuhan pokoknya saya harus kerja setelah SMA, bapak saya kayak gitu, adik saya kayak gitu. Saya juga stres sebagai anak. Harapan kami hidup dari mana? Cuma toko depan rumah rombong kecil itu. Karena bapak saya gak bisa kerja. Rasanya semuanya seperti masa depanmu bagaimana ini gitu ya. Stres luar biasa. Buku ini yang ditulis oleh Bapak Merlin ini, itu menjadi salah satu kekuatan buat bapak saya. Kita mengucap syukur bukan karena apa yang kita harapkan akan terjadi. Tapi kita bersyukur karena keadaan kita sekarang, di mana kita berada, bagaimanapun juga ada Tuhan di situ bersama-sama kita. Itu yang menguatkan. Akhirnya kami melewati masa-masa itu, dan setiap kali kalau kami kumpul cerita gitu, adik saya cerita, gigiku nih udah ada yang sudah putus itu ya, ada yang goyang-goyang, ini tonjok polisi dulu, ketawa-ketawa dia cerita mengenang masa lalunya seperti itu. Tapi kalau bukan Tuhan, apakah kami mampu melewati situasi itu? Tuhan ada di sana bersama kami. Tuhan ada di sana menguatkan kami. Begitu pula dengan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Stres, hadapi saja dengan bersyukur. Karena Tuhan akan memampukan kita menghadapi segala sesuatu. Sebab Dia masih bekerja untuk kebaikan kita dan akan membawa kemuliaan bagi namanya. Amin. Saya mengundang WL pemain musik untuk ke depan. Kita mau bawa hati dan hidup kita di hadapan Tuhan. Coba kita renungkan di mana keberadaan kita saat ini di hadapan Tuhan.
Adakah stres yang kita hadapi hari-hari ini? Seberat apakah itu? Mungkin kita merasa sudah hampir tidak sanggup. Tetapi hari ini kita diingatkan, mari kita bersyukur. Dalam semua keadaan itu Tuhan ada bersama-sama kita. Haleluya. Haleluya. Bawa hati kita di hadapan Tuhan. Bawa seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Stres apa yang sedang mendera kita? Ayo kita bisa katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Walaupun sulit, aku masih bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, amin, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku mau bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan di hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku kami bersyukur karena Engkau baik. Kami bersyukur karena Engkau hebat. Kami bersyukur Tuhan.
hadapan Tuhan semuanya terbuka. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan. Dia tahu keberadaan kita masing-masing. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu kekhawatiran kita. Dia tahu juga sukacita yang kita alami. Hari ini di hadapan Tuhan, maukah kita berkata dalam segala keadaan Tuhan, aku akan bersyukur karena Engkau tetap baik, Engkau tetap setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah meninggalkan seorang diri. Ketika kelelahan Engkau memeluk dan memberikan kekuatan. Ketika nampaknya jalan buntu, Tuhan akhirnya Kau tunjukkan jalan. Hari ini saya menantang kita semua. Jika kita mau belajar menjadi orang yang selalu penuh syukur kepada Tuhan, mari berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan kita mau katakan kepada Tuhan dari hati kita yang paling dalam, aku mau bersyukur untuk hidupku. Apapun keberadaanku Tuhan, Engkau tetap mengasihi aku. Aku sudah gagal, aku sudah mengecewakan Engkau, aku sudah melakukan hal-hal yang bodoh, tapi Engkau tetap mengasihi aku dan memelukku dengan kasih-Mu yang sama, kasih yang tidak berubah. Kita angkat tangan bersama-sama kepada Tuhan dan kita mau katakan dari hati kita yang paling dalam, kita katakan kembali pujian ini, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang ada di ruangan ini. Kami mau belajar menjadi orang yang mengerti bersyukur, bukan hanya karena semua baik-baik saja, tapi bisa melihat di dalam semua keadaan Engkau setia, dan aku mau bersyukur karena itu. Ini hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak mudah harus bersyukur ketika semuanya tidak baik menurut kami, tapi kami mau melihat Engkau belum selesai, Engkau masih bekerja, Engkau akan nyatakan kasih-Mu sekali lagi dan lagi bagi kami. Amin. Haleluya. Setiap kami Tuhan, kami punya pergumulan yang orang lain mungkin tidak tahu. Kami merasa lelah, kami merasa letih, tetapi Engkau mampukan kami untuk melewati setiap hari. Karena itu kami mau bersyukur. Terlalu banyak berkat yang sudah Engkau berikan. Kadang-kadang karena masalah yang kami hadapi, kami lupa bahwa berkat-Mu itu sudah menjadi bagian hidup kami. Penyertaan-Mu ada setiap waktu. Tapi karena tantangan hidup, kadang-kadang kami merasa Engkau jauh dan tidak ada di dekat kami. Tapi hari ini kami mau berkata, terima kasih Tuhan. Karena Engkau sangat baik. Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang berdiri di ruangan ini dan mengakui Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang tidak berubah di dalam segala keadaan yang kami lalui. Karena itu kami mau belajar lebih lagi Tuhan, lebih lagi banyak bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya meminta berkat, sebab kami tahu Engkau pasti memberkati hidup kami. Tetapi ajar kami lebih banyak berkata terima kasih kepada Tuhan yang selalu setia dan baik atas hidup kami. Apapun Tuhan yang sekarang kami hadapi, kami yakin sebagaimana Engkau menolong Elia untuk melewati masa yang paling gelap dalam hidupnya,
dan melanjutkan perjalanan, menggenapi rencanamu, Engkau pun akan melakukan yang sama kepada kami. Seberat apapun yang kami hadapi hari ini, Engkau akan mampukan kami melakukan segala sesuatu bersama dengan Engkau dan meraih lagi kemenangan di dalam kasih-Mu itu. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, orang tua kami, untuk sahabat-sahabat kami, teman sepelayanan kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami, untuk tempat di mana kami belajar. Terima kasih untuk segala sesuatu. Karena di dalam semua itu Tuhan bekerja untuk memberikan yang terbaik buat kami. Demi nama Yesus, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami kagumi, Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan kami mau berkata, kami bersyukur dari hati kami yang paling dalam. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya serahkan bagi yang akan memberikan pengumuman. Shalom teman-teman, happy Sunday, welcome to our church SAF, dan kami bersyukur dan terima kasih atas kehadiran Ibu Ari yang sudah menyampaikan firman. Kami sungguh terberkati untuk hari ini. Kami juga belajar untuk bisa terus bersyukur ya guys, dalam segala hal, dalam segala masalah yang mungkin sedang kita hadapi, dalam suka maupun duka. Oke. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Nah teman-teman, ini kan mulai per beberapa hari ini kita juga mulai mendistribusikan kantong persembahan ya. Untuk kantong persembahan ini akan dimulai dari depan. Untuk teman-teman yang mungkin ingin memberikannya secara tunai maupun transfer, itu tolong kantong persembahannya diterima aja. Nanti dibantu sama usher untuk dialirkan ke belakang. Gak masalah kalau misalnya memang mau memberikannya secara transfer juga boleh, tapi kantong persembahannya kita distribusikan aja ya, biar lebih lancar juga ke depannya. Oke, sebelum persembahan kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ya Tuhan, hari ini kami boleh bergereja di tempat-Mu ya Tuhan. Dan sekarang kesempatan kami juga ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau, persembahan untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Kiranya memberkati setiap orang yang memberi, setiap tangan yang memberi, dan kiranya agar persembahan ini dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu saja oleh gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, silakan kantong persembahannya boleh dibagikan, atau saudara juga bisa melakukannya secara transfer ya ke rekening yang tertera di depan sini. Saya akan berikan kesempatan untuk setiap saudara bisa memberikan persembahan sambil saya akan bacakan satu ayat dari Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Oke. Kami juga mengucapkan terima kasih dari gereja untuk setiap saudara yang sudah memberikan persepuluhan maupun persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kami juga mau welcome untuk setiap saudara yang mungkin baru pertama kali hadir dan juga mungkin yang sudah lama gak hadir, welcome kembali ke gereja kami. Dan kami juga mengundang untuk teman-teman untuk bisa hadir lagi di kebaktian kita setiap hari Minggu ya, jam 10. Tadi saya sempat ngitung 24 jam kali 7 hari itu 168. Nah, 168 jam ya. 2 jam itu kebaktian cuma 2 jam guys untuk Tuhan. Main tenis bisa berapa jam seminggu? Ya, suami saya soalnya main tenis ya, seminggu sekian kali ya. Tapi 2 jam untuk Tuhan di hari Minggu, dan mungkin 2 jam lagi untuk KTB tiap hari Kamis ya. Kita mau ngingetin juga untuk setiap hari Kamis kita juga ada KTB buat teman-teman untuk bisa hadir juga. Yang sudah lama mungkin gak hadir, ayo welcome to join back ya. Kita mau sharing, minggu ini kan temanya tentang rasa syukur. Nanti kita di hari Kamis bisa saling sharing ke teman-teman kita, apa sih rasa syukur yang sudah kita dapatkan dari Tuhan selama ini. Jadi kita encourage teman-teman juga untuk hadir di KTB jam 7.30. Dan ada untuk hari Selasa itu more ditiadakan, akan ada KTB Leadership Meeting di hari Selasa, nanti akan diadakan secara online ya. Dan di hari Jumat, ini setiap jam 6, setiap hari Jumat ada Rise Up Community. Ya, ini kebetulan kita ada sedikit pengumuman. Kalau Rise Up Community ini namanya kan beda ya. Kalau kita kan KTB. Nah, ini ternyata ditujukan tidak lagi untuk mencakup semua youth. Jadi teman-teman bisa juga invite untuk bisa hadir di hari Jumat jam 6 sore. Sekian pengumuman dari saya kembalikan ke Bu Lili.
Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Juga kalau ada orang yang baru datang pertama kali, saya mengucapkan terima kasih buat kehadiran saudara. Kiranya saudara diberkati dan pasti diberkati ya, dengan datang ke gereja, beribadah bersama-sama, memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan hadir di tempat ini dan memberkati setiap umat Tuhan yang bersungguh-sungguh memberikan waktu kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan yang kita alami ya, karena Tuhan menghendakinya, karena itu baik untuk jiwa kita ya. Ternyata itu memang benar, dari penyelidikan itu baik untuk jiwa kita. Salam dari Pak Agus. Pak Agus sedang melayani di Desa Sidorejo ya, itu adalah daerah di Malang Selatan ya. Tuhan kiranya memakai Pak Agus untuk menjadi berkat buat GSJA yang berada di Sidorejo, di desa tersebut. Mungkin kalau mau lihat di Google Map di mana ya, 4 jam perjalanan dari tempat ini ya, jadi lumayan jauh ya. Kita berdoa supaya Tuhan memakai Pak Agus menjadi berkat di sana. Oke. Mari kita sekalian bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami sungguh diberkati melalui firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk bagaimana kami mengatasi stres dengan mengucap syukur kepadamu. Firman mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan yang Kau berikan sehingga kami dapat datang beribadah kepadamu. Tuhan, tolong kami untuk dapat mengucap syukur dalam hal-hal kecil yang kami temui di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga dan pekerjaan kami. Pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam hidup kami maupun setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu agar kehadiran kami juga boleh mendatangkan pengharapan pertolongan bagi orang lain yang membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa jikalau ada di antara jemaat yang sakit Tuhan, kami berdoa Engkau menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Jikalau ada di antara jemaat yang mengalami tantangan dalam kehidupannya, mari Tuhan Engkau membukakan jalan keluar ya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak kami, Engkau memberkati tumbuh kembang mereka ya Tuhan, Engkau memberkati studi mereka juga. Tuhan, kami berdoa biar Engkau memberikan kekuatan kesehatan untuk setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Engkau juga menolong kami untuk semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Di dalam setiap tindakan pikiran kami, perasaan kami menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Engkau satukan kami di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah seluruh berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadikan aku Tuhan Yesus memberkati.